Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibnu Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Puji dan syukur hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala rabbul alamin. Salawat dan salam selalu tercurahkan pada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak bisa mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan kajian tentang sihir dan yang berhubungan dengannya. Sahabat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita tahu bahwa di antara 7 hal yang merusak adalah as-sihru, yang menurut sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana hukum sihir dalam Islam? Ya, menurut pandangan para ulama. Ya. Imam Malik berkata, tukang sihir yang mengerjakan sihir padahal orang lainnya tidak mengerjakannya adalah seperti orang yang disebutkan Allah di dalam firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 102. Demi sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukar kitab Allah dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat. Maka menurut Imam Malik, tukang sihir hukumannya, pendapatnya dia harus dibunuh, ya, apabila dia sendiri yang mengerjakan sihir itu. Ya. Apakah dia tukang tenun, ya, dia memelet dan lain sebagainya. Kemudian menurut Ibnu Qudamah radhiyallahu an, ya, beliau berkata, hukuman tukang sihir ialah dibunuh. Ya, tukang sihir itu dibunuh. Hal ini diriwayatkan dari Umar, Utsman bin Affan, Ibnu Umar, Hafsah, Jundab bin Abdullah, Jundab bin Ka'ab, Qais bin Sa'ad, Umar bin Abdul Aziz, Abu Hanifah dan Malik. Al-Qurtubi berkata, para ahli fikih berbeda pendapat tentang hukum tukang sihir. Ya. Kalau dia muslim dan zimmi itu kafir yang baik. Ya. Imam Malik berpendapat bahwa seorang muslim apabila dia menyihir sendiri, ya, dengan suatu ucapan, ya, yang berwujud kekafiran, maka dia dibunuh. Ya, kalau dia dengan praktek kafirnya, praktek sihirnya itu menunjukkan bahwa dia bersikap kafir, ya. Seperti misalnya ada yang menghinakan Al-Quran, ini kan bisa kafir, ya. Nah, maka dia dibunuh, ya. Tidak diminta taubatnya, dan taubatnya tidak diterima, ya. Karena ia adalah perkara yang dilakukan dengan senang hati, ya, dia melakukan itu dengan senang hati, ya, tidak dengan menyesal, ya. Ini juga pendapat Ahmad bin Hanbal, Abu Thawr, Ishaq dan Syafi'i. Ya. Ibnu Munzir berkata, apabila seseorang mengakui bahwa dia telah menyihir dengan ucapan yang berupa kekafiran, maka ia wajib dibunuh jika dia tidak bertaubat. Demikian pula jika terbukti melakukannya dan bukti itu menyebutkan ucapan yang berupa kekafiran. Jika ucapan yang dipakai untuk menyihir bukan berupa kekafiran, maka dia tidak boleh dibunuh. Ya. Ya, misalnya dia hanya mengucapkan mantra-mantra yang tidak menunjukkan kekafiran. Ya. Kemudian yang selanjutnya, Al-Hafidh Ibnu Hajar berkata, menurut Malik, bahwa hukum tukang sihir sama dengan hukum orang zindiq, maka tidak diterima taubatnya dan dibunuh. Ya.
Imam Syafi'i berkata, tidak dibunuh kecuali dia mengakui bahwa dia membunuh dengan sihirnya. Misalnya dia membunuh orang, dia pelet, ya, dia kirim teluh, ya, maka dia dibunuh karena dia membunuh dalam praktek sihirnya. Nah, dari keterangan di atas jelas bahwa jumhur ulama berpendapat bahwa tukang sihir harus dibunuh. Ya. Hanya saja Imam Syafi'i berpendapat bahwa dia tidak dibunuh, ya, kecuali jika dia membunuh dengan sihirnya. Ya, itu Imam Syafi'i, pendapat Imam Syafi'i. Ya, kalau jumhur ulama, apakah dia membunuh dengan sihirnya atau tidak, dia tetap dibunuh. Tapi kalau Imam Syafi'i, kalau dia melakukan praktek pembunuhan dengan sihirnya, maka dia dibunuh. Ini sama dengan hukum qisas, ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bolehkah menyingkirkan sihir dengan sihir? Misalnya seseorang menyihir, kemudian kita balas lagi dengan sihir. Nah, ini boleh atau tidak? Qatadah berkata, aku berkata kepada Sa'id bin Musayyib, ada orang yang sakit atau diambil dari istrinya, apakah boleh ia dibebaskan darinya atau diobati? Ia berkata, tidak mengapa. Mereka hanya ingin melakukan islah. Ya. Kalau diobati sesuai dengan misalnya dengan menggunakan ruqyah syar'iyah, ya, dengan menggunakan ruqyah syar'iyah tidak apa-apa. Ya. Tapi kalau dibalas dengan sihir lagi, maka ini tidak dibenarkan. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Qudamah berkata, adapun orang-orang yang menyingkirkan sihir jika dengan ayat-ayat Al-Qur'an, dengan zikir, ya, maka ini tidak terlarang. Ini namanya ruqyah syar'iyah. Ya, ada perbedaan antara ruqyah syar'iyah dengan ruqyah syirkiyah. Kalau ruqyah syar'iyah yang dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an semuanya dan dibaca dengan keras. Kalau ruqyah syirkiyah itu ketika kencang bacanya Quran, ketika pelan dia bacanya mantra. Ruqyah syar'iyah tidak menggunakan syarat. Misalnya seorang dukun ketika dia mengobati, dia minta ayam hitam, dia minta telur, dia minta macam-macam beras berapa butir. Tapi kalau ruqyah syar'iyah tidak. Ruqyah syar'iyah dalam mengobati lawan jenis dia menggunakan sarung tangan. Ruqyah syirkiyah tidak. Bahkan ada di antara ruqyah syirkiyah yang menyuruh orang yang diobati itu mohon maaf telanjang, dan dukunnya itu laki-laki dengan dalih untuk kesembuhan dan lain sebagainya. Ya. Ruqyah syar'iyah tidak ada memindahkan penyakit kepada binatang, karena kita diperintahkan untuk menyayangi binatang. Ya, bahkan ada seorang perempuan masuk neraka karena mengurung kucingnya. Nah, bagaimana kita memindahkan penyakit ke binatang? Ini dilarang dalam Islam. Ya. Ruqyah syar'iyah itulah di antara perbedaan antara ruqyah syar'iyah dengan ruqyah syirkiyah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di pengobatan yang dibolehkan, misalnya dengan membaca air, dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an, boleh dibacakan Al-Fatihah, ya kan? Karena salah satu nama daripada Al-Fatihah itu kan Asy-Syifa, ya, Asy-Syifa, penyembuh, boleh. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa, dan kami turunkan Al-Qur'an sebagai penyembuh. Ya. Dalam ayat Allah mengatakan, "Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Seandainya
kami menurunkan Al-Quran di atas gunung, maka kau akan melihat gunung itu takut hancur karena takutnya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau gunung saja hancur, apalagi godaan-godaan syaitan. Jadi jelas menyingkirkan sihir dengan sihir ini tidak dibenarkan dalam Islam. Namanya membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, kemudian apa hukum mempelajari sihir? Ya jelas ya. Hukum mempelajari sihir adalah haram, ya haram. Ya. Bisa menjatuhkan orang kepada kesyirikan. Ya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 102 Allah berfirman, sesungguhnya kami hanyalah cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir. Ini mengandung isyarat bahwa mempelajari mempelajari sihir adalah kekufuran. Bisa mengantarkan seseorang kepada kekufuran. Mungkin di awal-awal dia masih muslim, ya. Tapi lama-kelamaan nanti dia bisa keluar daripada Islam, lalu dia menjadi penyembah syaitan. Ibnu Qudamah berkata, mempelajari sihir dan mengajarkannya adalah haram. Belajarnya haram, mengajarkannya juga haram. Ya. Beliau mengatakan kami mengetahui tidak adanya perbedaan pendapat ya dalam hal ini. Ya, ulama tidak ada perbedaan pendapat. Sihir haram, belajar dari syaitan itu haram. Ya. Bahkan ulama-ulama yang bermazhab Hambali mengatakan tukang sihir itu kafir. Jadi orang yang menjadi tukang sihir itu kafir, keluar dari Islam menurut mazhab Hambali. Ya. Saya lebih setuju dengan pendapat ini. Kenapa? Karena mereka sudah bekerja sama dengan syaitan, menuruti aturan-aturan syaitan. Ya. Karena dia mempelajarinya dan melakukannya. Ia meyakini, baik ia meyakini keharamannya atau kebolehannya. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak usah kita belajar sihir. Ya. Kalau mau sakti itu istiqomah. Ya. Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi berkata, a'zamul karamah luzumul istiqomah. Karamah terbesar adalah ketika kita bisa istiqomah. Kita bisa istiqomah salat duha, bisa istiqomah tahajud, bisa istiqomah baca Al-Quran, bisa istiqomah zikir. Itu karamah. Karamah bukan seseorang itu bisa terbang, tidak mempan di bacok, bukan. Tapi karamah ketika kita bisa istiqomah di jalan kebenaran. Kalau karamah itu bisa kebal, Rasulullah kebal. Rasulullah tidak kebal ketika perang. Rasulullah berdarah. Umar dibunuh, Utsman dibunuh. Ini menandakan para sahabat, mereka adalah orang-orang yang paling dekat ya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala saja tidak kebal. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi itu bukan kesaktian ya. Kesaktian itu bukan tanda kemuliaan. Ya. Kesaktian bukan tanda kemuliaan, tapi tanda kemuliaan adalah keistiqomahan kita dalam menjalani ajaran-ajaran Islam. Makanya ketika Rasulullah ditanya, qul li qawlan fil Islam la as'alu anhu ahadan ghairak. Katakan kepadaku satu perkataan yang aku tidak akan tanya kepada selainmu. Apa kata Nabi? Qul amantu billah tsumma istaqim. Katakan saya beriman kepada Allah, kemudian saya istiqamah. Bahkan Rasulullah pun juga sampai ubanan ya ketika turun ayat-ayat yang memerintahkan beliau untuk istiqamah. Ya. Fastaqim kama umirta. Beristiqamalah kamu sebagaimana engkau yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa perbedaan antara sihir, karamah dan mu'jizat? Ya.
Al-Maziri berkata, perbedaan antara sihir dan mukjizat dan karamah ialah bahwa sihir terjadi dengan bantuan sejumlah bacaan dan perbuatan, sehingga terwujudlah apa yang diinginkan oleh tukang sihir dengan mantra-mantra yang mengandung kesyirikan pastinya, yang diajarkan oleh jin, ya, jin-jin yang jahat, ya. Nah, sedangkan karamah tidak memerlukan hal tersebut. Karamah tidak perlu pakai mantra untuk mendatangkannya. Dengan ketakwaan. Wattaqullah yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, maka Allah akan mengajarkan kamu. Ya. Bahkan biasanya terjadi semata-mata taufik dari Allah. Tidak diprogram. Kalau tukang sihir kan diprogram. Dia ngumpulin orang, kemudian dia membaca mantra-mantra tersebut untuk mewujudkan apa yang diinginkan. Tapi karamah terjadi dengan terjadi dengan tanpa keinginan dia terjadi. Seperti ada cerita, ya, karamah yang terjadi kepada Imam Hasan Al-Banna, ya, seorang pendiri Ikhwanul Muslimin. Suatu hari beliau ini kan sibuk berdakwah, ya. Beliau sibuk berdakwah sampai-sampai beliau tidak sempat belajar, padahal besok itu jadwal ujian. Apa karamah yang Allah berikan? Ketika tidur dia bermimpi. Dia bermimpi soal-soal yang besok keluar. Ya. Dan Imam Hasan Al-Banna ini punya kelebihan, ya. Punya kelebihan, dia memiliki ingatan yang kuat, ya. Dia memiliki ingatan yang kuat. Ya. Nah, ikhwatal iman rahimakumullah, sedangkan mukjizat, ya, kalau mukjizat, apa bedanya mukjizat dengan karamah? Mukjizat itu dia datang disertai dengan tantangan, dan mukjizat ini khusus untuk para rasul. Mukjiz itu artinya sesuatu yang melemahkan, ya, makanya di zaman Nabi Musa alaihissalam itu terkenal dengan tukang sihirnya. Makanya Allah memberikan mukjizat, tongkat Nabi Musa bisa berubah menjadi ular, tangannya bisa mengeluarkan cahaya, ya, tongkatnya bisa membelah laut, ya. Itu untuk membungkam, untuk melemahkan orang-orang yang menantangnya. Tapi lihat berapa kali tongkat Nabi Musa menjadi ular? Cuma sekali, tidak diprogramkan. Berapa kali tongkat Nabi Musa bisa membelah lautan? Itu juga hanya sekali. Tidak berkali-kali, tidak setiap ada masalah Nabi Musa membelah laut, tidak. Jadi dipakai sesuai dengan keperluannya dan berdasarkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan petunjuk, ya, petunjuk untuk melemparkan tongkat kemudian menjadi ular, memukul laut dengan tongkat kemudian laut terbelah, itu kan last minute. Enggak diprogram jauh-jauh hari, tidak. Ketika Nabi Musa dikejar, ya. Kemudian orang-orang Bani Israel mengatakan, kita akan terkejar. Lalu Nabi Musa mengatakan, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Sungguhnya nanti kita tidak akan terkejar. Nanti akan ada Tuhan yang memberikan petunjuk. Tapi petunjuknya belum tahu apa. Ya. Nabi Ibrahim, ya. Begitu juga Nabi Ibrahim, ya. Nabi Ibrahim ketika mendapatkan ancaman, ya, bahwa beliau akan dibakar, apa Nabi Ibrahim sudah tahu bahwa api itu akan menjadi dingin? Tidak. Ketika sudah masuk baru Allah mengatakan, ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Ya, tidak seperti yang terjadi, ya, di antara banyak orang. Dia mau main bola api, ya, dia baca ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Yang terlihat dia baca ayat itu, padahal dia juga baca mantra-mantra yang lain untuk mendinginkan api itu. Nah, kemudian Al-Hafidh Ibnu Hajar berkata, ya, Imamul Haramain mengutip adanya ijma bahwa sihir
tidak akan muncul kecuali dari orang-orang yang fasik. Ya. Makanya kan jadi kalau sihir pasti dari orang yang fasik, pasti dia tidak sholat. Tidak mungkin seorang tukang sihir itu sholat. Ya. Sedangkan karamah tidak akan muncul pada orang-orang yang fasik. Karamah, lihat aja. Ya, dia sholat apa enggak? Oh, dia bisa begini, bisa begitu. Dia bisa memprediksi sesuatu dengan tepat. Lihat saja, dia sholat atau enggak? Dia baca Quran atau tidak? Bacaan Qurannya benar atau tidak? Ramadan dia puasa apa enggak? Ya. Ya. Makanya kan kata Imam Syafi'i, jika engkau melihat seseorang berjalan di atas air, ya, maka kata Imam Syafi'i, fazinhu bimizani syariah. Jika engkau melihat seseorang jalan di atas air, terbang, timbang dengan timbangan syariat. Bahwa bagaimana keseharian dia ini sesuai dengan syariat Islam atau tidak. Ya. Ikhwatal iman rahimakumullah. Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata, harus diperhatikan juga keadaan orang-orang yang mengalami hal yang luar biasa. Ya. Jika dia berpegang teguh kepada syariah dan menjauhi berbagai kemaksiatan, maka hal luar biasa yang dialaminya adalah karamah. Lihat kesehariannya, dia menjauhi maksiat atau tidak, istrinya menutup aurat atau tidak, kalau dia mengobati, dia menjaga atau tidak, bagaimana yang dia lihat, apa yang dia dengar, itu kita harus perhatikan juga. Bagaimana akhlaknya. Jika dia tidak berkomitmen kepada ajaran Islam, maka ia adalah sihir. Ya, karena sihir itu muncul dari salah satu jenisnya, yes, untuk membantu syaitan. Ya. Nah, kemudian di sini penulis peringatan. Ya. Beliau mengatakan mungkin ada orang yang bukan tukang sihir, ya, dan tidak mengetahui sihir sama sekali. Kemudian dia juga tidak berpegang teguh kepada syariah, bahkan mungkin melakukan berbagai kemaksiatan. Ya. Termasuk melakukan bid'ah, ya, menyembah kuburan. Sekalipun demikian muncul hal luar biasa pada dirinya. Ketahuilah ini merupakan bantuan syaitan. Ya, bantuan syaitan. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita harus memperhatikan, perbedaan antara apa itu karamah, apa itu sihir. Biasanya kalau karamah tidak didemonstrasikan, ya. Kalau sihir kan didemonstrasikan, dia menyulap, dia menghilangkan barang, dia terbang dan lain sebagainya. Karamah tidak untuk didemonstrasikan dan tidak terjadi sesuai dengan keinginannya, tidak diprogram. Ya. Itu karamah. Tapi kalau sihir diprogram, dipertontonkan, terjadi sesuai dengan keinginannya, ya, itu perbedaannya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Besok insya Allah kita akan menyampaikan tentang bagaimana menolak dan menyingkirkan sihir, ya. Karena sihir itu bermacam-macam, nanti ada obat-obatnya. Mudah-mudahan besok bisa kita bahas, ya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam aqulu lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.